وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di antara ayat-ayat yang berbicara tentang saum Ramadan, ayat 186 Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Rasul tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan doa yang berdoa. Idza da'ani, jika dia meminta, jika dia berdoa kepadaku. Ini ayat di antara ayat-ayat yang berbicara tentang saum Ramadan. Para ulama mengatakan isyarat kuat bahwa di saat saum Ramadan doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dimotivasi untuk bersungguh-sungguh di antara amalan-amalan di Ramadan yang sedang kita lalui, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal ketika kita berdoa di bulan Ramadan. Yang pertama, ada kemuliaan zaman, yakni kemuliaan Ramadan. Yang kedua, ada kondisi terbaik, yakni di saat kita sedang saum. Jadi kalau kita berdoa di Ramadan itu kondisi terbaik di saat kita sedang saum. Yang kedua, di waktu terbaik, yakni Ramadan. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok yang doanya tidak akan ditolak. Di antaranya as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mari kita menjadikan di antara amalan-amalan Ramadan kita adalah banyak berdoa. Apalagi kita banyak kebutuhan. Tetapi hal yang harus kita pahami, doa itu ibadah. Itu yang terpenting. Ketika kita berdoa, sesungguhnya kita sedang melakukan taqarrub dan kita sedang melakukan ketaatan. Itu yang terpenting. Karena doa itu diperintah oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Allah menyuruh kita begitu, berdoalah kalian kepadaku. Di dalam riwayat Imam Ahmad yang lain, Rasulullah bersabda, "Malam yas'alillah yaghdab alaih." Orang yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepada orang tersebut. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, di saat kita berdoa, jangan difahami kita sedang meminta saja. Kita sedang menyampaikan kebutuhan, bukan. Yang terpenting adalah bentuk ketaatan dan bentuk ibadah, bentuk taqarrub kita kepada Allah. Jangan-jangan di saat berdoa lebih khusyuk daripada di saat sholat. Halo? Jangan-jangan doa itu lebih khusyuk daripada sholat. Surah Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang enggan beribadah kepadaku. Ayat ini sedang berbicara tentang doa. Maka Rasulullah katakan ad-du'a ibadatun, doa itu ibadah. Selain yang pertama adalah bentuk ketaatan taqarrub. Yang kedua, doa itu bentuk kerendah dirian kita, kehinaan kita di hadapan Allah, bentuk butuhnya kita kepada Allah, bentuk tidak takaburnya kita kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kalaulah kita ini hitung-hitungan dengan nikmat yang Allah berikan dibanding dengan syukur kita, sebetulnya kita malu meminta sama Allah.
ternyata Allah murka jika kita tidak minta. Doa itu bukti rendah dirinya kita, bukti tawadunya kita, bukti butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau ada yang mengatakan doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Karena di saat berdoa hadir Allah, di saat berdoa yakin dengan Allah. Orang berdoa itu karena dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini hakikat dari la ilaha illallah? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di saat berdoa. Yang pertama tentu menghadirkan keikhlasan. Kita ikhlas. Setelah berdoa, jangan bahas doa-doa kita. Biarkan urusan Allah. Karena tugas kita berdoa, maka pengkabulan itu bukan bagian kita. Hati-hati jika orang mengatakan aku sudah berdoa sekian lama tapi aku belum mendapatkan jawaban, maka itu diantara ciri tidak dikabulkannya doa. Doa itu senantiasa dibalas dan dijawab oleh Allah selama kita tidak tergesa-gesa. Bahasa tergesa-gesa itu tadi, aku sudah berdoa sekian lama tapi Allah belum mengabulkan. Maka bentuk keikhlasan kita dengan doa, setelah berdoa serahkan kepada Allah. Apalagi kalau kita membaca hadis Imam Ahmad, doa kita 3 kemungkinan: dikabulkan di dunia, dibayar kontan oleh Allah, disimpan sebagai investasi kelak di akhirat, atau Allah ganti doa dengan yang lebih maslahat. Mukmin harusnya lebih yakin dengan Allah daripada dirinya. Belum tentu menurut kita baik lalu melahirkan kebaikan, sebagaimana belum tentu menurut kita buruk maka berujung dengan keburukan. Kita ada kelemahan. Sekali lagi, belum tentu yang dianggap baik oleh kita melahirkan kebaikan. Sa'labah menganggap kaya itu lebih baik daripada miskin. Tetapi ketika dia jadi orang kaya, malah dia menjadi orang yang lalai ibadah. Qarun menganggap kaya itu lebih baik sehingga meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan orang kaya, padahal dia ahli ibadah, disenangi oleh Nabi Musa. Tapi ketika dia memohon kaya, didoakan Nabi Musa, diajari keahlian, lalu dia jadi orang kaya raya, ternyata kekayaannya melahirkan malapetaka bagi dia. Mukmin harusnya lebih yakin dengan Allah. Maka kalau kita sudah berdoa ikhlas, tong di pikiran, biarin itu urusan Allah. Kita yakin rek di bere di dunia, heug da butuh, rek disimpen di akhirat, heug da orang bakal balik ke akhirat, rek diganti yang lebih maslahat, karena kita yakin Allah lebih tahu yang terbaik bagi kita. Ada nggak Pak yang doanya minimalis? Lo? Ya Allah, saya mah mobil teh asal jalan we, dan tuh boga duitnya begitu. Ternyata ku Allah teh dijawab. Karena tahu saya mah mesin teu bisa, duit teu boga, mata mobil nu biasa-biasa teu dibere, ku Allah dibere mobil anu baru begitu. Halo, tidak teu gitu? Ya, jangan mendahului Allah. Maka jalankan tugas kita berdoa. Ikhlas. Yakin doa kita diijabah, tapi bentuk ijabahnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan hati yang husnudzon dengan Allah dan teruslah perbanyak doa, perbanyak doa, perbanyak doa. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan tak lupa di saat berdoa jangan tergesa-gesa juga. Hamdalah, baca sholawat, menyebut nama Allah, itu ya lakukan. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan to the point. Ya, dimulai dengan hamdalah, lalu sholawat kepada Nabi, lalu baca asmaul husna, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah, contohnya la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad, atau Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita laka bihi nafsak, contohnya. Atau kalau
Kalau tidak, minimal sesuaikan dengan permohonan. Kita minta rizki, ya Razzaq. Kita minta ilmu, ya Alim. Begitu, ya. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita isi hari-hari dengan ibadah yang sebetulnya tidak kecil di mata Allah, yakni berdoa. Jangan sia-siakan kesempatan terbaik saum dan kesempatan terbaik di bulan Ramadan untuk memohon yang terbaik kepada Allah lewat doa-doa kita. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.